Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin, saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk cari ilmu. Mudah-mudahan berkah manfaat. Karena tujuan cari ilmu itu cari manfaat. Cari manfaat. Biar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Baik bagi manusia yang lain dan juga untuk makhluk Allah yang lain. Banyak manfaatnya. Nah, mau dapat manfaat yang banyak, kalau enggak punya ilmunya enggak bisa. Kalau kita punya ilmunya, nanti kita bisa menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya. Karena itu, kalau belajar niatnya itu, biar bisa dapat manfaat dan memberi manfaat. Insya Allah kalau begitu akan barokah. Tapi kalau kita belajar niatnya untuk jelek-jelekan orang, belajar niatnya untuk nyalah-nyalahkan orang, belajar niatnya untuk biar jadi yang dianggap paling pinter, paling benar, dan bisa merendahkan orang lain, na'udzubillah min dzalik. Yang model seperti itu, neraka lebih dekat kepadanya daripada surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang semakin punya ilmu gak akan semakin sombong. Semakin punya ilmu ciri-cirinya semakin merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Bukan di hadapan manusia. Kadang-kadang kita menganggap orang yang nunduk-nunduk itu orang yang rendah hati. Belum tentu. Kadang kita ini nunduk-nunduk tapi biar dipuji. Nunduk-nunduk ya biar mendapatkan hati orang lain. Jadi mencari perhatian, mencari popularitas. Naudzubillah min dzalik. Ukurannya tidak sombong itu di hati, hatinya di hadapan Allah sadar enggak punya apa-apa, kemudian tidak merendahkan orang lain. Baik dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan apapun. Sikapnya tidak merendahkan siapapun karena sadar yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya udah janji akan membahas insyaallah cara memperoleh anak yang soleh atau solihah. Buat yang belum menikah cocok, buat yang sudah menikah juga cocok, buat yang sudah kadaluarsa juga cocok. Maksudnya kadaluarsa itu gimana? Ya usia pernikahannya sudah mendekati maut, 60 tahun ke atas ya. Buat kakek-kakek, nenek-nenek, ini kalau bagi anak muda sudah kadaluarsa. Meskipun masih banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang nikah. Ya di masa senjanya menemukan jodoh. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Raudhah nanti di masa senjanya menemukan jodoh. Kok yang ngamini Didik kenapa nih? Ya insya Allah masa mudanya ya dapat jodoh. Maksudnya yang udah senja-senja, ini banter gitu ya. Yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Yang senja-senja, yang mungkin sendiri butuh dapat pasangan hidup, mudah-mudahan dapat gitu loh ya. Enggak repot. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, judulnya keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Dikatakan dalam berbagai tafsir, di antara kesenangan mukmin, itu kalau dia punya anak keturunan yang nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Masya Allah. Anak keturunan nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Pertanyaan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang hadir saya bisa lihat wajahnya. Nah kalau pemirsa kan enggak ketoan, makhluk gaib. Buat saya ini pemirsa makhluk gaib dari saya, enggak ketoan. Pemirsa di rumah,
pasangan hidupmu sudah menyejukkan jiwa, dan anak keturunanmu sudah menenteramkan hati belum? Kalau sudah selesai itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya muncul mutiara kalam orang Jawa. Mangan, ora mangan, yang penting kumpul. Bisa kumpul sama keluarga itu kenikmatan yang luar biasa. Di hati kumpul, di luar hati juga kumpul. Anak yang soleh, anak keturunan yang nentremno ati. Kalau dilihat langsung ati nyes, nikmat. Itu kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bu, mau ndak punya anak pinter tapi roknya buka? Bu, punya anak pinter tapi roknya buka, mau tidak? Lu aneh ya, rok tuh saya rasa buka kabeh. Kalau rok nutup kan berarti dikafani ya. Ibu-ibu yang jeli toh mendengar pertanyaan saya. Ibu-ibu punya anak pinter roknya buka, mau tidak? Loh ya toh, takut terjebak. Udah, Habib nanyanya keliru, Bib. Itu bisa multi tafsir ya, bisa multi tafsir. Pertanyaan diralat. Ibu-ibu punya anak perempuan pinter pol. Juara dunia nomor 1. Tapi tidak menutup aurat di saat aurat harus ditutup. Kira-kira bangga atau sedih? Mikir ose. Jok ke susu. Kamu cek tuh loh putri-putrimu di rumah, dicek. Bapak-bapak dicek putri-putrinya di rumah. Mana kebanggaanmu? Kebanggaanmu punya anak perempuan yang nutup aurat atau anak perempuan yang punya gelar sarjana tapi buka aurat? Kebanggaanmu yang mana? Gak usah dijawab. Ini bukan bab nyalah-nyalahkan anak ya, hari ini babnya nyalah-nyalahkan orang tua. Paham ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda termasuk anak-anak yang auratnya lagi terbuka, tenang dulu. Bukan kesalahanmu semata, ya bukan kesalahanmu. Ini lagi pengajian ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu, selesai judulnya itu. Ya, ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini kita selaku orang tua itu masih kebanggaannya bukan pada anak nutup aurat, kebanggaannya bukan pada anak sholat umur 7 tahun. Saya kemarin ketemu Habib Ges Asgaf tuh di Jakarta, Masya Allah. Beliau ngomong sama saya, Alhamdulillah Bib, doakan anak saya. Anak saya umur 4 tahun Fatimah itu, kata Habib Ges, udah hafal Aqidatul Awam. Masya Allah. Langun nolak bangga, anakku umur 4 tahun hafal Aqidatul Awam. Sementara kita, anak saya Bib, Alhamdulillah, umur 5 tahun udah bisa artis K-pop tahu semua. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang dihafal artis-artis, bukan yang dihafal ulama-ulama. Yang dihafal bukan ayat-ayat Al-Quran dan bukan nazam-nazam ilmu. Yang dihafal lagu-lagu enggak jelas. Saya enggak bahas halal haram, paham ya? Enggak bahas halal haram, tapi kita bandingkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang model bagaimana? Yang anak kita masih kecil sudah ngapalkan Aqidatul Awam, anak kita masih kecil umur 4 tahun sudah sholat tahajud, atau anak kita masih kecil lek-lekan nonton film. Yang mana yang kita banggakan? Ini bab nyalahkan orang tua, bukan nyalahkan anak. Jadi siapapun yang nonton tayangan ini, jangan salahkan anakmu. Saya lagi nasehatin diri saya dan dirimu selaku orang tua. Jelas semuanya? Jadi anak-anak aman ini. Wah, ini yang masih anak-anak nonton tayangan ini aman. Ya, kalau udah balik masih merasa anak-anak ya kebangetan. Iya. Bu, jelas. Jadi selama ini kebanggaan ibu di mana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ibu. Bu, kalau anak ibu selama ini loh ya, rodok bodoh enggak bodoh, rodok bodoh, tapi rajin sholat, ibu bangga tidak?
Ojo jawab. Jangan jawab. Ini pertanyaan untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Jadi kalau mau punya anak soleh itu ya ini caranya. Hati kita dibereskan betul dulu sebagai orang tua, hatinya didandani. Hatimu kemana? Hatimu ke surga, hatimu ke Allah, hatimu ke Nabi Muhammad SAW, hatimu ke para sahabat, hatimu ke keluarga Nabi, hatimu ke para wali, atau hatimu ke dunia. Cek. Nah kalau selaku orang tua sudah hatinya dunia, titik-titik yang dibangkakan itu adalah yang penting nak gak sholat, gak popo, yang penting besok ujian kamu lulus, Masya Allah. Isya, gak usah sholat isya nak, lanjutkan belajar. Subuh hilang pisan-pisan gak popo nak, lanjutkan belajar. Daripada nanti kamu ujian gak lulus, Masya Allah. Jadi kalau udah orang tua meremehkan sholat, memandang remeh urusan akhirat, ya pantas kalau anaknya nanti jadi anak bejat, naudzubillah min dzalik. Pantas kalau anaknya enggak jadi anak yang soleh, tapi jadi anak yang salah. Anak yang akhirnya di akhir usia orang tuanya nangis. Anak saya ternyata memilih pasangan hidupnya daripada saya. Anak saya enggak pernah telepon saya. Anak saya enggak pernah datang cium tangan saya. Anak saya enggak pernah kirim hadiah buat saya. Anak saya sekalinya telepon nagih hutang, Masya Allah. Jangan salahkan anaknya. Kita selaku orang tua itu waktu itu hatinya kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah. Lihat tuh hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hatinya, walaupun beliau dibakar sama Namrud, ya dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kan hatinya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi yang dipengen-pengen, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Hasilnya apa? Dikasih Nabi Ismail alaihissalam. Bigulamin halim. Anak muda yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Super sabar. Super sabar. Anak yang soleh, super sabar. Kenapa? Bapaknya minta anak yang soleh. Sementara kita ini kalau punya anak, mikirnya kemana itu loh? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kalau kita mikirnya pengen anak kita jadi orang soleh, anak kita pengen jadi wali Allah, anak kita pengen jadi orang ahlul jannah, ahli surga, ya insya Allah anak keturunan soleh solihah. Jadi kalau sekarang pemirsa dimanapun Anda berada, kita yang ada di sini, kok sering mendapatkan gangguan dari anak susah diatur, anak nggak nurut, jangan salahkan anakmu. Lihat prosesnya kamu punya anak sampai hari ini. Seperti apa? Bu, Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau nanya nggak usah dijawab ya. Nah Bapak sama Ibu tuh dulu dalam proses mencari anak itu mikir dongo apa mikir nubruk? Nggak usah dijawab. Yang dipikir tata tertib menurut syariat atau tata tertib menurut film? Yang menjadi contoh film gak beres atau yang jadi contoh ajaran Nabi Muhammad SAW? Mana? Yang dipikirkan dongo sebelum berhubungan, ya agar nanti jadi anaknya soleh, solihah, gak kecampuran setan, atau yang penting dua anak? Yang mana? Cek. Kalau ternyata kita gak perhatian sama doa, gak perhatian sama adab dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat. Ada waktu untuk memperbaiki. Minimal dengan apa? Diistighfari. Astagfirullah, ini dulu anak-anak saya ini ya. Saya masih zaman itu belum paham. Jadi asal tubruk, gak tahu doa, gak tahu ini. Sekarang mau saya perbaiki, ya Allah. Gak ada kata terlambat. Untuk minta sama Allah Ta'ala agar anak keturunan kita jadi anak yang soleh atau solihah. Jadi anak yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau mau punya anak soleh solihah syaratnya apa tadi? Orang tuanya arahnya kemana? Nabi Ibrahim, dzahibun ila rabbi. Saya mau pergi menemui Tuhan saya. Artinya hijrah ke tempat yang baik. Tujuannya betul-betul Allah Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karunia aku anak keturunan yang soleh. Coba kita lihat juga
Wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang jalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Doanya apa itu? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan hidup, anak keturunan yang menyejukkan hati, yang menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, bukan sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang bisa mimpin orang lain melaksanakan perintah, yang bisa mimpin orang lain menjauhi larangan. Bahkan pemimpinnya semua orang-orang yang bertakwa. Mintanya itu akhirat. Mintanya akhirat. Saya mau kasih contoh. Hasil kalau orang itu minta anak akhirat, hasilnya seperti apa? Pernah dengar Imam Ghazali? Rahimahullah. Namanya siapa? Muhammad. Ayahnya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya namanya siapa? Muhammad. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ayahnya Imam Ghazali dan kakeknya Imam Ghazali adalah orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali punya kakak, kakaknya namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat yang di hati ayahnya Imam Ghazali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi punya anak maunya satu keluarga namanya Rasul. Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Sementara kita satu keluarga namanya anak, Masya Allah. Hasil penelusuran Google. Lawang ceto namanya Nabi Muhammad SAW. Namanya Nabi Ahmad SAW. Namanya Nabi Toha SAW. Iya, namanya Nabi yang lain ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran sudah ada. Nah tinggal di copy paste kan selesai. Lah kita ini enggak, Rasul, Nabi, akhirat belum di hati kita. Sehingga punya anak bingung kayak jeneng sopo. Masya Allah. Kadang campuran. Petaka merekah. Ben viral. Anaknya namanya siapa? Peta. Kependekan dari apa? Petaka merekah. Loh kok kasih nama petaka merekah gimana? Biar viral. Masya Allah. Biar viral. Jadi tujuannya viral, bukan tujuannya mendapatkan keberkahan. Saya enggak mengatakan nama yang lain jelek, enggak. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Ketika ngasih nama anak, yang kita pikir itu akhirat atau dunia. Kalau yang kita pikir akhirat, pasti nama anak arahnya ke akhirat. Kalau yang kita pikir dunia, nama anak arahnya dunia. Jadi anak ini korban orang tua. Masya Allah. Nah, saya kan alhamdulillah dikasih nama Naufal, di dalamnya tersembunyi Ahmad. Ayah saya kan namanya Muhammad, mau dikasih nama Ahmad, kakek saya namanya Ahmad. Jadi dikasih nama Naufal, niru anaknya orang soleh. Artinya pria tampan yang dermawan. Saya punya anak, yang satu saya kasih nama Ahmad Anis, yang satu yang laki namanya Ali Abdul Qadir. Masya Allah, namanya Rasulullah, namanya Allah Abdul Qadir. Ya Ali, itu juga dari asma Allah. Ali juga namanya menantu Nabi Muhammad SAW. Dan juga namanya kakek saya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Namanya sahabat. Jadi kasih nama itu yang menunjukkan isi hatimu. Habib kenapa anaknya dikasih nama Ahmad Anis? Karena guru saya namanya Muhammad Anis. Kenapa dikasih nama Ahmad? Karena kakek saya namanya Ahmad. Kakek saya yang paling agung namanya Ahmad. Rasul saya namanya Ahmad di langit. Kenapa anak kasih nama Ali Abdul Qadir? Abdul Qadir hambanya Allah yang maha berkuasa. Syekh Abdul Qadir Jalani namanya Abdul Qadir. Ayahnya Habib Syekh yang meninggal ketika sujud dalam sholat Jumat. Jadi imam sujud yang terakhir namanya Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah, wali besar namanya Abdul Qadir. Udah copy paste. Itu bukti cinta saya di hadapan para ulama. Selesai. Sampai di sini kok pada bengong kenapa? Ini cara mendapatkan anak soleh, berarti nomor satu dari mananya dulu? Orang tua, suami istri, bapak ibu. Anak ini mau dibawa kemana, itu orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, semua bayi lahir, yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan seperti cetakan aslinya. Bersih, suci, gak punya salah, gak punya dosa, lahir
bagus, baik, grass, anyar, fresh. Bapak ibunya yang menjadikan itu gak iman sama Allah Ta'ala. Jadi arahnya kemana itu tergantung orang tuanya. Diawali dari hatinya orang tua. Hatinya orang tua. Ini para orang tua sudah sadar belum nih, terutama yang lagi ngomong nih. Saya sendiri ya, selaku orang tua ini punya anak mau buat apa? Makanya saya ngomong sama anak saya, walaupun mungkin ucapan saya jenengan gak setuju. Ya mungkin gak setuju. Saya ngomong sama anak saya, kamu jadi apapun bapakmu gak ngurus. Yang penting jadi orang baik. Jadi orang soleh. Kamu gak bisa ilmu apapun, bapakmu gak ngurus. Tapi kalau gak bisa ilmu sholat, gak bisa ngaji, urusannya sama bapakmu. Urusannya sama bapakmu. Kamu ya, mau modelnya seperti apapun boleh. Tapi kamu harus jadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih aku gak ngurus. Ya insya Allah sugih kabeh amin. Ya, tapi bukan itu. Yang jadi urusan saya sholat gak kamu? Kalau sholatmu gak bener, tak ajar. Jangan lihat saya kalau ngajar anak saya. Anak saya gak ikut sholat jamaah di musola ini ya. Satu kali handphonenya tak ambil, tak banting, tak remuk-remuk di depannya. Ya biar ngerti. Kalau kamu gak ikut sholat jamaah, bapakmu marahnya luar biasa. Handphone gak ada arti nih buat bapakmu. Padahal belum balik itu. Ya belum balik. Kok lihat saya gak enak kenapa? Larang handphone regane 5 juta, baru aku rodok gelo. Ya Allah larang tuh ya. Tapi yang namanya memberikan teladan itu kan jerbasuki mau ada biayanya, biayanya. Seorang ulama di Hadramut sana, maghrib sampai isya itu wiridnya baca Al-Quran. Tidak mau diganggu sama dunia. Itu dia pesen barang dari luar negeri, ya barangnya itu dikatakan kontainernya dirampok orang di tengah jalan. Ternyata enggak dirampok, beritanya hoax. Hanya saja terlambat datang. Mestinya datang pagi, datangnya maghrib. Anaknya saking senengnya, barangnya bapaknya enggak hilang. Itu berangkat ke masjid, lapor sama bapaknya. Bapaknya lagi ngaji, dipegang. Ayah, mau laporan. Laporan apa? Itu ternyata berkontainer-kontainer barang yang ayah pesen itu tidak hilang. Sudah datang terlambat. Jadi kamu mengganggu ayahmu baca Al-Quran hanya gara-gara uang berkontainer-kontainer. Iya, mulai saat ini juga jangan tunjukkan wajahmu ke hadapan ayahmu. Silahkan kamu pergi dari kota ini setahun jangan balik. Dikirim ke pondok pesantren sama bapaknya. Udah pondok pesantren. Coba kalau jenengan, anak soleh, Masya Allah, kabar gembira. Besok bapak kasih hadiah 10%. Bapak indonyo. Bapaknya dipikir dunia, ini bapaknya akhirat. Memang orang model begini dianggap gendeng nih. Dianggap gila oleh orang-orang yang cinta dunia. Tapi ini bapak cara mendidik anak agar cinta akhirat. Gimana caranya? Caranya seperti apa? Hati kita mau kemana dulu? Mau dibawa ke akhirat atau ke dunia? Kalau memang kita paham dunia itu cuma sementara dan pengen seneng, nanti hidup kita punya anak-anak yang bisa nyeneng no hati, kita harus bawa hati kita ke Allah, nanti Allah akan bawa anak-anak kita juga kepada kita. Karena kita bawa ke Allah, sama Allah diajari, nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Enggak ada, nak bojomu, nak bapakmu kaono, nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Itu akan dalam hati anak. Kenapa? Anaknya dibawa ke Allah. Allahnya akan bawa anak kepada orang tua. Selesai. Sebetulnya udah hatam nih pelajarannya. Ibu, kok jadi diem semua kenapa? Bu, ibu tuh kalau pagi rajin banguni anak untuk biar nggak terlambat sekolah atau nggak terlambat sholat subuh? Jujur. Udah toh. Walaupun sekarang ada COVID kan tetap masih sekolah online ya. Bangun. Ayo cepat mandi. Nanti itu kamu terlambat online-nya. Nanti kalau video call sama ibu guru bagaimana? Subuhe cik ngorok, dik tau gak apa-apa. Sakno, kesian. Ya mirip sama orang tuanya soalnya. Kalau lagi tidur jangan diganggu. Orang tuanya kalau tidur pagi-pagi diganggu juga marah. Gak mikir akhirat. Kita nih loh ya, gak mikir akhirat. Saya ngomong begini, ini hari ini kajiannya, urusannya kita sebagai orang
tua, gimana kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, ya introspeksi diri. Dandani mau dibawa kemana, habis ini kita mati, gak suwi. 60-70 tahun mati, roto-roto kan begitu ya. 60-70 tahun itu gak lama, sebentar. Cepetnya luar biasa. Jenengan mungkin gak ngerasakno, walaupun ngerasakno. Jenengan rasa-rasakno tapi gak kroso. COVID-19 ini udah berapa bulan? Hitungan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 6 bulan. 6 bulan jenengan maskeran. 6 bulan jenengan jaga jarak. 6 bulan jenengan harus social distancing, physical distancing dan lain sebagainya. 6 bulan. 6 bulan harus sekolah dari rumah, 6 bulan harus video call, harus pakai aplikasi macam-macam. Sudah 6 bulan, gak kroso kan? Ngerti-ngerti 6 sasi, 6 bulan. Nah sebentar lagi ngerti-ngerti mati, tak kandani awakmu. Lebih baik saya ngasih tahu daripada malaikat Israel yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu malaikat Israel kan juga pasti langsung tuh ya, cedak tenan gitu kan. Kalau saya kan masih rata-rata pakai ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Para orang tua, nomor satu apa kalau pengen punya anak soleh dan solehah? Hatinya orang tua harus kepada Allah. Hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau udah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis akan minta sama Allah. Ya minta sama Allah. Doa, zikir, wirid, itu akan dijalani. Sebentar, saya akan buktikan yang hatinya ke Allah. Imam Ghazali tadi ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu alimnya seperti apa? Sepol-polan lah. Orang kalau nggak seneng sama Imam Ghazali itu udah cukup. Tidak cinta Imam Ghazali berarti hati ini bobrok, selesai. Kalau mau ngetes orang itu orang baik atau nggak baik, nggak cinta sama orang baik berarti orang jelek, selesai. Kalau orang baik mesti cinta orang baik. Nggak mungkin orang baik kok nggak cinta orang baik, tidak mungkin. Ya, karena hati itu akan saling mengenal, hati akan saling menyerupai. Kalau ada orang jelas-jelas baik kok nggak seneng maneh. Ada orang kok nggak seneng Nabi Muhammad SAW, mesti elek gitu, selesai. Kan begitu ya, pasti jelek. Ukurannya begitu, perkara nanti wallahu alam. Kita ngukur dengan saat ini, perkara nanti kita doakan sadar, kita doakan tobat, kita doakan semoga jadi orang yang jauh lebih baik nanti. Tapi saat ini kasat mata kalau ada orang baik, kok ada orang yang gak cinta sama orang baik, berarti yang gak cinta. Ini saat ini dia orang jelek. Jangan ngomong nanti, no, dihukumi nanti ya selesai. Insya Allah nanti orangnya tobat, insya Allah selesai gitu ya. Tapi buat kita, ini bukan buat ngukur orang lain. Kalau sampai kita gak bisa mencintai orang-orang baik, berarti kita orang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali rahimahullah, Masya Allah. Beliau ulama, kakaknya juga ulama. Cek pekerjaan ayahnya apa? Pekerjaan ayahnya itu hobi pengajian. Dari satu pengajian yang satu ke pengajian yang lain. Hobinya cari ilmu. Yang diminta apa? Beda dengan jenengan, jujur mawon. Ya, mayoritas kita ini hadir majelis cari hati tenang, betul ya? Masalah selesai. Ayo ngaku utangnya akeh, gitu kan ya? Biar lunas. Cari jodoh nggak dapet, biar ketemu jodoh, ya kan? Suaminya ruwet, biar akhirnya nggak ruwet lagi. Istrinya ruwet, siapa tahu ketemu yang lain di pengajian, ngawur kamu ya. Suaminya ruwet, ya doa, istrinya ruwet, doa, biar solusinya selesai masalahnya. Utang banyak, rezeki seret, rata-rata kita hadir pengajian begitu. Bagus, bukan salah, bagus. Tapi kalau ayahnya Imam Ghazali nggak mikir dunia belas, nggak mikir utang atau melarat miskin tingkat pol. Ayahnya Imam Ghazali itu melarat super, sangat melarat dan teman-temannya orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi yang diminta di pengajian apa? Angkat tangan kalau pengajian, rampung pengajian angkat tangan. Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rezeki anak seperti ulama ini. Masya Allah. Jadi keliling dunia itu kulaan minta anak mirip ulama yang ditemui. Allahumma beri aku anak seperti ulama ini. Ya Allah beri aku anak seperti ulama ini. Dikasih sama Allah nggak nanggung-nanggung. Dua-dua anaknya jadi ulama. Lah kalau kita Allahumma jadikan anakku seperti orang kaya ini. Jadikan anakku seperti konglomerat ini. Bukannya jelek, saya nggak ngomong jelek ya.
Cuman beda itu loh. Beda keinginan, beda tujuan, beda harapan. Harapannya sangat berbeda. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. 30 menit sudah saya berbicara.